Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan di mute lagi all. Ya, silahkan. Hari ini kita akan mencoba melihat capaian pembelajaran yang seharusnya kita capai sampai dengan minggu ketiga ini. Saya akan sharing screen. Ya, saya ingatkan sekali lagi bahwa mata kuliah kita atau fikih sosial itu mempunyai tujuan pembelajaran mahasiswa memahami, ini yang tujuan pembelajaran nomor 1 yang akan kita capai dalam minggu pertama sampai minggu ketiga itu, mahasiswa memahami aspek sosial dari ajaran hukum Islam yang secara sekilas tampak sebagai ibadah personal, seperti sholat dan puasa. Ini perlu kita sampaikan karena itu yang mendasari atau menjadi alasan kenapa kita di UIN Sunan Kalijaga itu mempunyai mata kuliah fikih sosial di prodi IKS khususnya ya, walaupun sama-sama kuliah di UIN, tetapi kalau kuliahnya tidak di prodi IKS maka dia tidak mempelajari atau tidak belajar tentang fikih sosial itu. Misalnya di prodi KPI saya mengajar mata kuliah namanya fikih kontemporer. Jadi ini adalah mata kuliah khusus dan khas IKS, tidak ada duanya di prodi lain. Nah, kita berharap dengan mempelajari fikih sosial itu, mahasiswa IKS itu sebagai pekerja sosial itu nyambung lah kalau bicara dengan atau berurusan dengan hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan sosial sekaligus yang mungkin terkait dengan agama. Jadi kita berharap mata kuliah ini bisa mempertemukan itu antara kebutuhan sebagai mahasiswa prodi IKS dengan mahasiswa UIN. Ini keunikan, kekhususan yang tidak ada di UGM, atau di UNPAD, atau di UI kalau Anda belajar prodi IKS di universitas lain. Jadi kita bicara tentang nilai ajaran Islam itu yang bahkan dari hal-hal yang kelihatannya tidak ada urusannya dengan isu sosial seperti sholat. Sholat itu pribadi, tetapi kita tahu bahwa ukuran sholat yang baik, sholat yang diterima itu adalah apabila orang itu dalam kehidupan sehari-harinya peduli terhadap tetangganya. Kan? Kalau enggak begitu namanya yukadzibu biddin. Nah, itu contohnya ya. Jadi dengan melihat bahwa yang personal saja itu adalah sosial, maka kita akan tahu bahwa yang sosial apalagi tentu lebih sosial lagi. Nah, apalagi yang kita pelajari? Yang pertama adalah tentang fikih sosial. Nah, tolong ini dicatat, karena ini tentang fikih sosial ya. Mahasiswa mengetahui ini, apa itu fikih sosial dan mengapa dinamakan fikih sosial. Kita memberikan tugas kemarin itu untuk mahasiswa kira-kira mengamati masalah-masalah sosial terkait dengan agama di sekitarnya. Gitu. Nah, itu adalah upaya saja agar teman-teman itu akrab dengan masalah sosial di lingkungan. Tetapi untuk sampai mempertemukan fikih dengan masalah-masalah itu, kita perlu membaca buku-buku tentang fikih sosial. Nah, oke, jadi nanti saya akan tunjukkan. Kalau Bapak Ibu sekalian ngetik fikih sosial gitu ya di Google, Anda lihat nyaris sebenarnya fikih sosial itu sangat dekat dengan Kiai Sahal. Jadi kalau dilihat ini judul-judul fikih sosial itu
entry pertamanya, buku yang dijual di Shopee dan seterusnya itu adalah terkait dengan Kiai Sahal Mahfudz. Jadi memang fikih sosial itu hampir dapat dikatakan adalah inovasi lokal gitu ya. Jadi kalau bukan Kiai Sahal Mahfudz ada namanya Kiai Aliafi. Jadi dua orang ini yang sesungguhnya berjasa dengan lahirnya atau populernya sebenarnya istilah fikih sosial. Nah nanti silahkan dibaca ini, coba teman-teman nanti tolong klik fikih sosial lalu membaca ini. Misalnya ada tulisan di Tirto, saya tidak tahu siapa yang nulis. Nah, sampai di Tirto pun nulis tentang Kiai Sahal ya. Nah ini bagus sekali tulisannya saya kira ya. Jadi ini bisa dibaca tentang bagaimana atau siapa sebenarnya Mbah Yai Sahal Mahfudz yang kemudian identik dengan fikih sosial itu. Ini kan kita bisa melihat ini riwayat hidupnya Mbah Sahal Mahfudz. Jadi silahkan Anda baca, Anda pelajari tentang fikih sosial di dalam materi-materi yang tersedia banyak sekali di internet itu. Ini bahkan kalau kita cari di Google nomor 1 ini sudah ada definisinya. Fikih sosial adalah model pengembangan fikih yang berorientasi pada masalah dengan manhaj yang jelas, fikih yang merupakan embrio lahirnya fikih peradaban berbasis metode yang mendasari pikiran ulama, bukan produk negara. Saya tidak tahu. Nah, nanti dibaca saja isinya seperti apa itu yang artikel itu. Tapi Anda bisa membaca buku-buku ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa itu fikih sosial yang jadi pertanyaan kita ya. Nah, intinya saya nanti akan lebih menyampaikan dasarnya saja, nanti silahkan sekali lagi untuk rinciannya membaca. Intinya, kalau kita belajar fikih tok gitu, nggak akan ketemu bab fikih sosial itu di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi walaupun namanya itu depannya fikih, tapi kalau kita buka kitab-kitab fikih, tidak ada bab namanya fikih sosial. Karena itu memang fikih sosial itu khas Indonesia tadi gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana yang tidak ada babnya di fikih itu disebut fikih? Sebenarnya dalam pengertian yang lebih luas, fikih itu memang kadang mencakup ilmu agama itu sendiri. Jadi mungkin dulu di mata kuliah pengantar fikih usul fikih kita mungkin sempat menyinggung ya bahwa fikih itu awalnya di dalam Islam itu ya ilmu agama itu sendiri, karena pada awalnya ada kitab namanya fikih akbar misalnya yang isinya adalah pembahasan-pembahasan yang sifatnya ilmu kalam, teologi, bukan hukum Islam. Nah, agak akhir-akhir saja fikih itu kemudian khusus menyasar tentang hukum Islam. Nah, tetapi penggunaan kata fikih sosial misalnya ada lagi fikih politik, ada fikih gender. Oke, maaf koneksi internetnya sempat terputus. Saya akan coba backup kalau begitu. Oke. Masih banyak sekali yang muncul masuk. Ya, jadi kita kembali lagi ke definisi tadi, umumnya tidak dipakai dalam kitab-kitab fikih, tetapi kemudian dipakai sebagai pengertian yang lebih luas. Ya, jadi pengertian yang lebih luas itu ya ilmu agama secara keseluruhan. Kalau kita bicara tentang Islam dan gender misalnya, ya kita bicaranya menjadi fikih gender. Ada lagi misalnya fikih difabel, itu ya sebenarnya Islam dan difabel. Jadi tidak secara khusus hukum Islam tidak, tapi dalam pengertian yang sesungguhnya sangat luas, yang bisa mencakup yang dalam pengertian dulu itu adalah
hukum Islam secara umum, bukan spesifik difabel gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kita tekankan lagi adalah fikih sosial itu punya metode yang menggunakan ilmu-ilmu fikih untuk menjawab masalah-masalah sosial. Jadi kita bicara tentang ilmu fikih, bicara tentang masalah sosial pada saat yang bersamaan, sehingga keduanya itu saling terkait. Jadi masalahnya masalah sosial, tetapi diselesaikan oleh Kiai Sahal Mahfud misalnya itu dengan pendekatan fikih. Gitu. Masalahnya masalah sosial, tetapi pendekatannya itu adalah pendekatan fikih. Gitu ya. Jadi kita akan menemukan dalam mata kuliah fikih sosial dan bukunya Kiai Sahal Mahfud itu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah sosial itu dengan pendekatan fikih. Nah, pada pertemuan hari ini dan ke depan itu yang saya tugaskan itu salah satu yang digunakan oleh para ahli itu ada teori namanya maqasid syariah. Ini teori fikih yang kemudian dipinjam oleh banyak ahli kontemporer, ahli sekarang gitu, dalam upaya untuk mendekatkan masalah sosial itu atau menyelesaikan masalah sosial itu dengan pendekatan fikih gitu. Jadi masalahnya itu adalah masalah sosial, lalu kemudian didekati, diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan maqasid syariah. Nah, salah satunya maqasid syariah ini. Nah, apa itu maqasid syariah? Silahkan nanti dibuka psikologinya. Insya Allah kemarin sudah saya share ya, kalau tidak salah, beberapa referensi terkait dengan maqasid syariah ini. Jadi kalau Anda buka psikologi, minggu 49 ada teori maqasid syariah. Ya, itu sudah saya share beberapa artikel yang terkait dengan maqasid syariah. Di situ bahasa Inggris, tetapi jangan khawatir. Kalau Anda ngecek tadi di Google, ada banyak sekali yang referensinya itu bahasa Indonesia. Ya, ini saya tidak tahu ya. Misalnya Anda search itu fikih sosial Sahal Mahfud PDF gitu. Nah, itu nanti ada bukunya Kiai Sahal Mahfud yang dibaca itu yang mungkin bisa didapatkan. Ya saya nggak akan menunjukkan. Pokoknya kalau Anda mau nyari ya dicari saja sendiri, tapi saya tidak akan menunjukkan, nanti saya ikut berdosa nanti kalau Anda mengambil link PDF itu dari saya. Itu tanggungan dewe gitu maksud saya begitu. Tapi ada kalau misalnya mau mengambil secara online sepertinya ada buku fikih sosial ini. Nah, jadi itu terus kemudian nanti seperti Anda perhatikan, saya mencoba membagi pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 itu dalam 5 topik itu. Tetapi juga kita fleksibel saja. Ini kan rencana ya. Nanti dalam hal dalam hal tugasnya, Anda lihat kita akan memberikan keluasan sampai besok hari Selasa itu silahkan Anda membuat makalahnya dulu. Nanti satu-satu kita akan presentasikan makalahnya mulai minggu depan. Ya, jadi besok tanggal berapa itu? 31 Oktober deadline-nya. Kemudian nanti saya koreksi, saya baca. Nah, nanti kita presentasikan minggu depan. Sampai di situ silahkan kalau ada pertanyaan barangkali. Pertanyaan, komentar. Silahkan. Kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi tidak ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Apa? Kan itu Bapak di kerangka artikel yang sudah dikirim,
contoh kasusnya itu yang melanggar dari maqasid syariah itu tersendiri. Berarti yang emang kasusnya itu harus melanggar dan harus diluruskan, atau bisa juga kasus yang ada di masyarakat itu, contohnya kasus yang ingin saya angkat itu sesuai gitu Pak dengan maqasid syariah. Ya, boleh sesuai, boleh kan itu hanya contoh saja ya. Oh, berarti boleh sesuai Pak? Ya, itu bisa negatif, bisa positif gitu kan. Jadi Anda boleh ngambil dua-duanya. Boleh ngambil salah satu dari dua-duanya, boleh ngambil sisi positif, boleh ngambil sisi negatif. Oh, seperti itu. Baik Ya. Pak, terima kasih. Gitu. Pak, saya mau bertanya. Monggo, siapa ini? Pak, itu kan kalau yang di tulisan kerangka Bapak itu kan minimal 2 buku referensi. Nah, itu kalau misalkan kita nyarinya kayak dari 1 buku, terus yang lainnya dari jurnal gitu, boleh nggak ya Pak? Boleh. Atau emang harus minimal 2 buku? Boleh. Boleh. Pak, siap. Ya. Makasih Pak. Ya. Silakan lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup ya, enak sekali. Cukup. Tapi jangan lupa bahwa sekali lagi Anda harus baca ya buku-buku fikih sosial itu untuk memastikan bahwa yang kamu tulis itu selaras sesuai dengan teori-teori itu. Ya, jadi silakan dipilih saja. Terus kemudian seperti yang dicontohkan dalam template itu dipahami. Kalau belum paham silakan nanya gitu loh maksud saya. Cukup? Iki udah ditinggal turu kok ya aku ya. Iki tok itu online terus kemudian tuh. Pak, kalau untuk yang bagian yang di kerangkanya Bapak itu kan referensi, itu maksudnya daftar pustaka yang kita pakai kan Pak? Ya. Siap Pak. Ya. Standar jurnal begitu Bu. Sebenarnya kita menyebutnya tidak daftar pustaka. Kenapa tidak disebut daftar pustaka? Nah, karena yang didaftar di situ tidak hanya perpustakaan, bukan hanya buku. Biasanya di situ di pustaka, di situ ada misalnya wawancara kapan, terus kemudian kalau observasi wawancara dengan email dan seterusnya. Jadi kita menyebutnya references itu karena datanya itu tidak semuanya mungkin bersifat pustaka. Jadi kalau di jurnal menyebutnya referensi. Siap, terima kasih Pak. Tanya Pak. Ya, monggo. Dari itu referensi sumbernya tanya sama teman itu juga Pak. Suaramu ora jelas ya. Kemudian Pak. Jadi itu kan referensi kan jadi bisa wawancara ya Pak. Aku ra krungu ya. Kamu coba ketik coba kalau misalnya kayaknya agak susah nih kalau saya harus mendengarkan suaranya nggak ada. Mungkin kamu ketik di chat kalau misalnya nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran Pak. Timbul tenggelam. Kedengaran tidak ya Pak. Kamu kayak seperti neng jero rodong ngono. Awar rencekan rangginang. Kamu pakai HP atau pakai komputer itu? Pakai komputer Pak. Nah, pantas makanya IG-nya nggak terlalu bagus. Gimana? Coba diulangi lagi coba. Kalau misalnya mau diketik, kalau ngomong bisa saya dengarkan, kita coba. Ya. Kan tadi Bapak
itu loh, referensi boleh wawancara, Pak. Bukan hanya boleh, Ya itu bisa kalau diperlukan ya wawancara. Itu kan orang penelitian lapangan itu wawancara itu hanya salah satu. Jadi bisa wawancara, bisa pengamatan, bisa terlibat gitu kan. Jadi wawancara itu salah satu data utamanya. Jadi orang penelitian itu kan data. Data itu ada yang data literer, sifatnya berasal berupa buku atau data-data dokumen lainnya, bisa lapangan. Nah, lapangan itu bisa wawancara, bisa survei, misalnya survei dengan survei dengan WA, survei dengan Google Form, survei langsung ke lapangan dan seterusnya seperti pekerja sensus itu. Ya itu kalau misal tanya sama teman nggak apa-apa, Pak. Hah? Tanya sama teman nggak apa-apa, Pak. Ya tergantung masalahnya lah. Kalau misalnya ini soal fatwa MUI, kamu nanya temenmu, gimana saya percaya sama temenmu? Temenmu bukan MUI. Jadi yang ditanya siapa itu tergantung pertanyaan itu, apakah orang itu memang punya otoritas untuk menjawab pertanyaan itu. Misalnya kamu nanya temenmu, Mas, berapa kira-kira jumlah pelanggaran lalu lintas setiap hari ya? Oh ya temenmu mudeng. Nah, gitu. Tapi kalau kamu nanya, misalnya ya, temenmu itu tukang tukang itu loh, saya kan usum itu judi online. Nah, misalnya gitu loh. Kamu nanya temenmu, biasanya nek judi entek piro sebulan. Nah, misalnya kamu punya teman 10 tukang judi online gitu, kamu nanya. Nah, itu ya memang dia orang yang melakukan dan data dari dia itu ya akurat. Gitu. Kalau temenmu perempuan pakai cadar misalnya ya, misalnya kamu wawancara sama temenmu yang pakai cadar, ya jelas boleh gitu. Kalau topiknya adalah tentang cadar misalnya ya, mengapa pakai cadar. Jadi ya gitulah. Artinya sebenarnya bukan pertanyaan itu bukan boleh sama tidak boleh. Pertanyaan itu cocok enggak Ya. orang itu untuk menjawab pertanyaan. Iya, Pak. Tanyanya maksudnya itu, Pak, yang teori Oke. tentang marketing itu loh, Pak. Ya. Jawabannya begitu, nggih. Ya. Kalau itu, Pak, tanya tentang makosid itu sama temen. Nah, saya teman saya ini data anggap pro gitu, Pak. Pro judi tadi. Iya, enggak, Pak. Oh, pro ya. Pro makosid misalnya, Pak. Aku ora percaya nek kancamu pro makosid. Maksudnya gimana? Pro makosid. Ahli makosid gitu temenmu itu. Iya, maksudnya bisa ngalim, Pak. Kayak ngalim dulu, Pak. Hah? Rasuk ngalim kan, Pak. Enggak ada saya. Enggak percaya saya sama orang alim di temenmu. Ya, Aku enggak percaya kamu punya teman ulama. Dosen saya aja saya enggak percaya kok kamu punya teman bisa dipercaya. iya, Enggak bisa. Itu enggak bisa. Jelas enggak bisa. Orang itu hanya bisa ditanya kalau kaitannya tidak di makosidnya, tapi kaitannya dengan keahlian pekerjaannya sehari-hari. Kalau keilmuannya saya tidak percaya, terus terang saja tidak percaya. Iya, Pak. Ya, kita nggak bisa mengkonfirmasi terkait dengan makosid kepada orang dulu. Ya, itu langka gitu maksudnya. Nanti khawatir saya kamu salah tanya orang, malah kamu malah tersesat. Untuk sementara terkait dengan teori kamu hanya mengacu pada buku. Bukunya Mbah Sahal terutama ya. Saya merujuk ke otoritas yang paling otoritatif saja gitu. Atau teori-teori makosid yang buku-buku makosid yang banyak beredar juga sebenarnya. Buku ya. Apa temenmu punya buku tentang makosid? Sepertinya punya, Pak. Maksudnya punya itu dia nulis gitu loh. Oh, yo enggak, Pak. Ya enggak ya ora. Ukurannya ahli dan tidak itu kalau dia menulis buku dan menerbitkannya gitu ya. Kalau sekedar ngomong ya banyak orang seperti itu. Jadi nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Tapi kalau dia menulis buku tentang makosid, nah boleh. Kamu kutip bukunya, terus kamu wawancarai orangnya, itu bagus sekali malah kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau dia tidak menulis buku, itu bukan ahli. Itu tukang ngaji biasanya.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nek kue takon-takon ya oleh, tapi tidak sebagai referensi loh ya. Tanya-tanya, belajar ilmunya boleh, tidak diharamkan belajar, ben paham, ben mudeng. Tapi kalau untuk menjadi referensi tidak. Yang lain ada nggak? Kalau enggak kita cukupkan, jangan lama-lama menghabiskan pulsa dan data hanya untuk nunggu-nungguan begini. Berarti untuk tinjauan makosid itu harus dari literatur cetak, Pak ya? Oh iyalah, kalau itu sudah wajib. Terima kasih, Pak. Nggih. Sudah ya? Kalau sudah kita cukupkan kuliahnya hari ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi nanti yang tidak join akan kita share hasil pertemuannya di YouTube seperti biasanya. Ini hanya 38 dari 70, jadi hanya separuhan yang gabung. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.